Sesi di Gedung Kongres Amerika Serikat untuk mengesahkan hasil pemilihan presiden telah dimulai kembali 4 jam setelah gedung rakyat itu diserbu oleh massa pendukung Presiden Donald Trump. Selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis VOA Vina Muptadi. Vina, selamat malam. Bisa diceritakan hingga saat ini, berarti sudah malam di sana sekitar setengah 12 waktu Amerika Serikat. Bagaimana kondisinya? Ya, Pak Salih, dapat saya laporkan dari kota Super Swing, negara bagian Maryland, tidak jauh dari Washington DC, sekitar 30 menit dari ibu kota, bahwa polisi Washington DC yang juga diperkuat oleh Garda Nasional telah memukul mundur dan mengusir para pendukung Presiden Donald Trump dari gedung Capitol Rabu malam 4 jam setelah mereka menyerbu gedung rakyat tersebut dan mengganggu jalannya proses pengesahan hasil pemilihan presiden yang memenangkan Joe Biden dari Partai Demokrat. Dan jam malam telah diberlakukan oleh Wali Kota Washington DC Muriel Bowser, yaitu mulai pukul 6 sore Rabu hingga pukul 6 pagi Kamis waktu setempat. Dan Wali Kota Washington DC juga telah meminta bantuan dari Garda Nasional dari wilayah di sekitar Washington DC seperti negara bagian Maryland dan juga negara bagian Virginia untuk memperkuat keamanan di ibu kota. Polisi yang berpakaian anti huru hara juga telah membangun perimeter di sekitar gedung Capitol di Washington DC, dan sehingga setelah dinyatakan aman, kemudian para anggota parlemen yang tadinya sempat diungsikan keluar gedung tersebut diperbolehkan masuk kembali dan memulai sesi kembali, begitu Pak Kalis. Oke, kondisi sudah bisa dikendalikan dibanding yang terjadi beberapa jam lalu, tapi ketika aksi ini terjadi dikabarkan bahwa ada seorang warga ini kena tembakan, itu bagaimana kondisinya, Vina? Ya, memang seorang perempuan ini dikabarkan mengalami luka tembak ketika para pendukung Presiden Amerika Donald Trump menyerbu gedung Capitol pada Rabu, dan ia dikabarkan meninggal dunia. Ini telah dikonfirmasi oleh seorang juru bicara kepolisian Washington DC. Namun belum ada rincian mengenai siapa identitas perempuan tersebut atau bagaimana kronologisnya. Insiden ini masih dalam penyelidikan oleh pihak yang berwenang. Dan namun ada seorang saksi mata yang menceritakan kepada Reuters bahwa tembakan itu terjadi setelah pihak berwenang ini menyerukan massa untuk mundur. Sempat muncul juga beberapa video di media sosial yang belum bisa terverifikasi yang memperlihatkan seorang perempuan yang diduga merupakan bagian dari kelompok demonstran ini terbaring di lantai gedung Capitol dalam keadaan berdarah di bagian dada dan juga leher setelah tembakan itu terjadi beberapa saat sebelumnya. Dan kembali saya tegaskan bahwa insiden tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Washington DC, Pak Khalid. Oke, jadi masih dalam penyelidikan. Lalu bagaimana dengan proses di dalam gedung Kongres sendiri? Tadi sempat terhenti. Nah, ini bagaimana proses sertifikasinya? Mengingat beberapa minggu lagi kan tanggal 20 Januari harus dilantik Joe Biden. Ini bagaimana prosesnya saat ini, Vina? Iya. Sebenarnya siang tadi ketika situasi belum rusuh begitu, sesi itu sudah dimulai, namun terhenti ketika kerusuhan berlangsung. Dan setelah kondisi dinyatakan aman sekitar pukul 8 malam waktu Washington DC atau sekitar 3,5 jam yang lalu, kemudian Ketua DPR Nancy Pelosi juga telah mengumumkan bahwa sesi akan dilanjutkan malam ini juga. Ketika itu para anggota Kongres, kemudian para senator, para anggota DPR semua masuk ke dalam ruangan dan memulai sesi. Dan diawali oleh pernyataan dari Wakil Presiden Mike Pence yang mengatakan katanya let's get back to work, dan dilanjutkan pernyataan oleh pemimpin mayoritas Senat dan juga pemimpin minoritas Senat juga. Mereka semua pada intinya seragam mengecam kerusuhan yang terjadi pada siang hari di Amerika Serikat dan menganggapnya sebagai serangan terhadap demokrasi di Amerika Serikat. Dan sesi dimulai dengan membahas keberatan yang diajukan oleh negara bagian Arizona. Jadi negara bagian Arizona ini keberatan dengan hasil pemilihan presiden yang memenangkan Joe Biden. Namun keberatan Arizona tersebut ditolak oleh sebagian besar ketika mereka melakukan pemungutan suara. Kemudian sidang dilanjutkan kembali. Dan jadi sistemnya mereka akan mendengarkan mengesahkan hasil pilpres dari masing-masing negara bagian, mulai dari negara bagian berawalan huruf A
sampai selanjutnya dalam alfabet. Dan hingga kini persidangan juga masih terus berlangsung dan diperkirakan akan selesai mungkin selepas tengah malam. Dan setelah disertifikasi hasilnya, proses selanjutnya adalah inaugurasi atau pelantikan Presiden terpilih Joe Biden yang akan diadakan pada 20 Januari 2020. Ini ada yang menarik juga terjadi ketika ini ada rusuh ketika proses kongres ini adalah cuitan atau Twitter dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akhirnya di-ban karena dianggap memprovokasi. Vina, ini bagaimana update-nya? Iya, memang cuitan-cuitan pertama juga kita harus tahu bahwa Twitter adalah platform favoritnya Donald Trump. Ya, dalam segala hal pernyataan paling favorit dilontarkan lewat Twitter. Dan klaim-klaim oleh Donald Trump mengenai bahwa pemilu dicurangi atau dia sebenarnya menang besar dalam pemilu ini sudah diutarakan berkali-kali sejak pada malam pemilu. Dan Twitter juga sudah berulang kali melabeli tweet-tweetnya, dikatakan ini tidak benar seperti itu atau keliru. Dan pada hari ini sekitar Rabu siang ketika tusukan massa pecah, Presiden Donald Trump muncul memberikan sebuah pesan lewat video berdurasi 1 menit yang isinya adalah menyuruh para demonstran untuk pulang. Katanya, go home, we have to have peace. Namun dalam video berdurasi 1 menit tersebut, ia tidak mengecam apa yang dilakukan oleh para demonstran. Malahan kembali menegaskan klaimnya bahwa ia menang dalam pemilu dan bahwa pemilu tersebut dicurangi. Ini adalah klaim-klaim tak berdasar tanpa bukti dan telah dibantah termasuk oleh pengadilan. Nah, karena itu Facebook dan YouTube memutuskan untuk mencabut video tersebut yang terus mengklaim bahwa pemilu curang. Twitter juga membatasi para pengguna sehingga kalau saya melihat tweetan Presiden Trump, saya tidak bisa meretweet video tersebut. Bahkan kemudian video tersebut dihapus oleh Twitter karena katanya pelanggaran berulang kali dan Twitter memutuskan untuk menggembok akun dari Donald Trump selama 12 jam dan mengancam akan mensuspensnya secara permanen kalau terus-menerus melakukan pelanggaran berulang kali. Facebook juga begitu, dia mengatakan bahwa video tersebut berisiko memicu lebih banyak kekerasan ketimbang meredam kekerasan. Dan YouTube juga mengatakan bahwa video tersebut melanggar kebijakannya terhadap konten yang dikatakannya kesalahan besar dalam pemilu 2020 di Amerika Serikat. Jadi ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh media sosial di Amerika Serikat untuk membantu meredam misinformasi dan disinformasi, terutama terkait pemilihan presiden Amerika Serikat. Baik, semoga tentu harapannya bisa selesai di Kongres, kondisinya juga tidak ada lagi kerumunan massa yang menimbulkan kericuhan dan kerusuhan seperti tadi. Terima kasih laporan Anda jurnalis VOA Vina Muptadi, langsung di Kompas Siang.